Halo dan teman-teman dan para penonton yang menonton YouTube kami, selamat datang. Pada kesempatan kali ini, aku dan teman-teman ingin membahas sesuatu terkait dengan perubahan iklim atau climate change. Namun sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, namaku Hanli, dan ini ketiga temanku, Vincent, Christopher, dan Adi. Nah, di sini aku dan teman-teman akan menyampaikan lebih lanjut tentang apa itu climate change, dan juga akan menampilkan infografik serta hasil survei yang kami lakukan untuk mendukung presentasi kami. Sebelum itu, aku akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa itu perubahan iklim. Perubahan iklim adalah perubahan jangka panjang dalam distribusi pola cuaca secara statistik sepanjang periode waktu mulai dasawarsa hingga jutaan tahun. Atau lebih gampangnya, perubahan iklim merupakan kondisi di mana pada suatu area atau wilayah yang berlangsung pada waktu yang sangat lama. Ditekankan bahwa perubahan iklim merupakan perubahan dalam jangka waktu yang lama, sedangkan global warming merupakan pemanasan global. Namun banyak sekali orang-orang menyamakan kedua istilah tersebut. Di sini, aku akan coba bantu menjelaskan perbedaan perubahan iklim dengan pemanasan global. Climate change memiliki arti yang berbeda dengan global warming. Global warming merupakan peningkatan suhu bumi di mana panas matahari terjebak akibat efek rumah kaca atau yang biasa kita sebut dengan greenhouse effect, sehingga bumi menjadi lebih panas dan biasanya diakibatkan oleh penggunaan kulkas atau AC dalam jangka waktu yang tidak diperlukan. Dan satu hal lagi yang membedakan kedua istilah di sini adalah global warming merupakan salah satu faktor pemicu terjadinya perubahan iklim. Selain global warming, masih banyak lagi faktor pemicu yang menyebabkan terjadinya perubahan iklim, bahkan sebagian besar merupakan ulah manusia sendiri, yaitu penebangan hutan, mendirikan pabrik organik, penggunaan kendaraan pribadi seperti mobil dan motor dalam jumlah yang sangat banyak, ataupun penggunaan hasil bumi seperti batu bara, dan minyak bumi secara berlebihan, serta penggunaan AC dan kulkas dalam rentang waktu yang tidak diperlukan. Dari faktor pemicu itulah menyebabkan bencana-bencana yang merugikan berbagai macam pihak yang bahkan kerugiannya tidak hanya berdampak dari segi makhluk hidup, namun bisnis dan ekonomi menjadi sangat berpengaruh. Seperti kebakaran hutan, mencairnya es di bagian puncak gunung es, serta kutub utara dan selatan, naiknya permukaan air laut, banjir di mana-mana, meningkatnya jumlah awan, hilangnya habitat bagi para flora dan fauna di hutan, polusi udara, terjangkitnya berbagai macam penyakit, dan lain-lainnya yang nantinya mengakibatkan mengeluarkan dana dalam jumlah besar untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi akibat bencana-bencana tersebut. Dan untuk mendukung presentasi kami menyertakan infografik terkait perubahan iklim, di mana naiknya permukaan air laut sebanyak 64%, polusi udara dan cloud sebanyak 62%, menurunnya jumlah tumbuhan hingga 2 juta banyaknya, panas inti bumi meningkat hingga 69%, menurunnya genetika diversitas hingga 845.000, meningkatnya suhu udara di bumi 28%, dan juga mencairnya es kutub sebanyak 47%. Nah, penyebab inilah yang mendorong sebagian individu untuk mendirikan suatu organisasi untuk menyembuhkan planet kita, dan salah satu di antaranya mereka menerapkan 6 cara mudah yang dapat dilakukan setiap individu, setidaknya dimulai dari diri kita masing-masing. Nah, yang pertama, penggunaan air secara bijak. Seperti saat menggosok gigi atau mencuci tangan, tidak menggunakan air terlalu banyak. Dan saat mandi juga tidak perlu terlalu lama. Menggunakan produk eco wash agar menghemat air. Lalu kedua, membuang sampah pada tempatnya dan memisahkan mana sampah organik dan juga non-organik. Di mana pemisahan sampah organik ditempatkan di tempat yang berbeda. Ketiga, mematikan alat-alat yang sudah tidak digunakan. Seperti mematikan lampu dan AC saat sudah tidak digunakan. Kemudian, saat membeli produk, belilah produk-produk yang menggunakan energi yang paling efisien. Keempat, pengurangan penggunaan kendaraan yang menyebabkan polusi. Seperti penggunaan kendaraan umum saat bepergian, dan juga menggantikan mobil dan motor dengan berjalan kaki atau bersepeda ketika jaraknya tidak jauh.
Kelima, menggantikan segala sumber daya alam dengan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Salah satunya dengan menginstal atau menerapkan sistem solar energi. Lalu yang keenam adalah reboisasi atau penanaman hijau kembali. Menanam pohon di daerah-daerah yang kurang tanaman hijau. Menyebarkan kata-kata motivasi tentang pentingnya menjaga bumi. 6 cara di atas merupakan cara yang dapat kita lakukan dimulai dari diri kita sendiri dan orang-orang terdekat kita. Tidak hanya menampilkan infografik dan cara-cara simpel yang kami temukan, kami juga melakukan survei untuk mendukung ide yang akan kami lakukan sebagai bentuk salah satu cara melindungi bumi kita. Dan dari hasil survei kami, terdapat 3 alasan utama penyebab perubahan iklim menurut responden. Pertama, yaitu pemakaian AC dan listrik berlebihan. Kedua, adanya penebangan hutan. Dan tiga, kendaraan pribadi seperti motor maupun mobil. Setelah kami teliti, ternyata benar bahwa 3 penyebab terjadinya perubahan iklim tersebut merupakan angka kontribusi terbesar penyebab terjadinya perubahan iklim tersebut. Mengapa hal ini bisa terjadi? Hal ini dikarenakan pemakaian AC dan listrik berlebih menyebabkan efek rumah kaca dan dapat mengakibatkan meningkatnya suhu bumi dan suhu normalnya akibat terjebaknya panas matahari dalam bumi. Kemudian, penebangan hutan. Seperti yang kita tahu, hutan dikenal sebagai paru-paru dunia. Namun, karena meningkatnya populasi manusia, sehingga banyak kebutuhan yang menggunakan bahan pembuatannya dari hutan, seperti penggunaan lahan untuk perumahan, pembuatan tisu dan kertas, dan hal lainnya, menyebabkan hutan semakin lama semakin gundul, kurangnya lahan mengakibatkan daya serap karbon dioksida berkurang, menyebabkan lapisan ozon menipis akibat asap dan kendaraan pribadi, pabrik-pabrik, dan pembakaran sampah, serta itu alasannya menyebabkan meningkatkannya panas suhu bumi dan mengakibatkan kebakaran hutan yang membuat flora dan fauna kehilangan tempat tinggalnya. Dari 3 penyebab inilah, kami akan menciptakan sebuah jasa yang dimana dapat melibatkan banyak orang sebagai bentuk pendukung membantu melindungi bumi kita. Ide ini saya dapatkan dari survei yang kami buat juga. Banyak sekali responden yang berkata, harusnya kita menggunakan kendaraan umum untuk mengurangi polusi, atau melakukan reboisasi, bekerja sama dengan pemerintah, dan sebagainya. Hingga pada akhirnya di sini kami memutuskan akan membuat suatu jasa di mana aku dan teman-teman akan mulai dari daerah-daerah yang paling banyak menggunakan kendaraan pribadi, tepatnya di Jakarta. Dan ada 3 daerah yang akan kami mulai, daerah Telugong, daerah Selipi, dan Jelambar. Kami akan membagi kelompok yang nantinya kelompok tersebut merupakan relawan-relawan yang mendaftar. Di sini kami akan membuat suatu website yang akan kita pakai untuk mengumpulkan orang-orang yang ingin menyumbangkan sepeda mereka. Di sana kami akan pakai untuk berkeliling menemui orang-orang dan menyampaikan tentang pentingnya menghargai bumi dan juga pentingnya menjaga bumi dimulai sejak dini. Dimulai kami akan mencontohkan penggunaan sepeda yang tidak mengeluarkan asap polusi dan juga menyampaikan tentang pembatasan pemakaian kendaraan pribadi jika tempat tidak terlalu jauh dari tempat tinggal, serta memberitahukan pembatasan penggunaan AC sebagai efek dari rumah kaca. Atau bahkan kami akan bekerja sama dengan pemerintah dan perusahaan-perusahaan besar yang dimana dapat mendukung kami untuk melakukan 3 hari Go Green dan juga meminimalisir jumlah kendaraan pribadi dan menggantikannya dengan sepeda atau berjalan kaki. Mungkin ide kami tidak menghasilkan keuntungan berupa material, akan tetapi kami berusaha semaksimal mungkin agar jasa kami dapat terus berkembang dan melibatkan banyak individu. Target kami adalah menuju global sehingga kami dapat mencakup seluruh dunia di mana nantinya organisasi kami dapat membuka cabang di berbagai pelosok dunia dan bahkan tidak hanya itu, jasa yang kami lakukan dapat menguntungkan berbagai pihak, dimulai dari pengurangan polusi dan penipisan lapisan ozon, pencegahan peningkatan suhu bumi, pencegahan naiknya permukaan air laut dan mencairnya es di kutub, mencegah banjir, dan masih banyak lagi, serta dalam faktor ekonomi dan faktor sosial dapat meraih keuntungan dalam jumlah besar sesuai dengan visi dan misi jasa kami. Kami menggunakan hasil bumi, namun kita juga menyeimbangkannya dengan mencintai bumi dan memakai sesuai keperluan.
Kami berharap dengan adanya jasa yang kami buat ini, individu lainnya akan terdorong untuk terus menjaga bumi dan terus menyampaikan cara-cara dan perilaku mencintai bumi tersebut ke generasi kita selanjutnya. Tidak hanya teknologi yang terus maju dan semakin canggih, namun akal dan budi kita sebagai manusia juga harus diterapkan dan diseimbangkan. Cintailah bumi kita, yaitu tempat tinggal kita, rumah kita, sebagaimana kita mencintai diri sendiri. Ingat, jagalah bumi, maka bumi akan menjagamu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih telah mendengarkan.